Sebuah rumah warga Pringsewu ludes dilalap si jago merah. Rumah keripik berukuran 6 x 9 meter yang terbakar itu adalah milik Saprudin, warga RT 04 RW 05 Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 2 pagi. Saprudin yang kebetulan malam itu hanya tidur sendirian di rumahnya dikarenakan anak dan istrinya sedang berada di Bandar Lampung. Saprudin menyadari bahwa rumahnya terbakar karena saat tidur ia merasakan tubuhnya panas hingga membuatnya terbangun. Setelah terbangun, seketika dirinya kaget dan terbelalak karena ternyata rumahnya sudah terbakar hebat. Sambil panik dan ketakutan, dirinya berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong ke tetangga dan warga sekitar. Hingga tetangga dan warga pun berdatangan. Ada yang berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah warga lain. Ada pula yang berusaha menyelamatkan barang yang bisa diselamatkan. Tetapi dikarenakan rumah Saprudin terbuat dari kayu dan keripik, maka api cepat membesar dan melalap semua yang ada. Saprudin menjelaskan, barang-barang yang ada di rumahnya semuanya ludes terbakar, baik alat-alat rumah tangga, elektronik, surat berharga, dan semuanya. Tiada yang tersisa dan hanya tinggal puing-puing saja. Suyadi selaku Ketua RT 03 RW 04 Pekon Pringsewu Barat dan Ernawati selaku tetangga korban mengatakan bahwa memang kejadian di rumah Saprudin itu terjadi kisaran sekitar pukul 02 pagi pada hari Selasa 22 Maret 2022. Ketika orang sudah terlelap tidur, tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dan warga berdatangan. Pak, yang mengalami musibah kebakaran ini warga Bapak? Iya. Di RT Bapak maksudnya gitu. Jadi kejadian persisnya jam berapa itu Bapak tahu? Ya kalau orang dengar ngomong sih jam 2 lebih lah. Jam 2 kurang, ada yang bilang lebih, ada yang kurang gitu. Yang jelas kisaran jam 2 lah ya. Jam 2. Nah, Bapak waktu datang ke lokasi jam berapa malam? Kalau kita datang ke sini udah habis separuh. Habis separuh. Iya, jam 2 lebih lah. Artinya yang menolong warga di sini yang kebakaran ini cuman warga sekeliling atau warga keliling aja cuma. Ya, adalah satu ember dua ember yang bantu. Siang, Bu. Selamat siang. Ibu tinggal di bersebelahan dengan rumah yang kebakaran. Betul. Kalau persis kejadian jam berapa, Bu? Itu kejadian sekitar setengah 2. Setengah 2 malam. Masuk tanggal berapa? Tanggal 22 Maret ya. Suatu kejadian Ibu sedang apa waktu udah tidur apa? tidur jam 12 saya belum tidur. Jam 1 juga sekitar ya baru lelap tidur. Kebangun manggil kebakaran, saya bangun dengan anak bujang. Sebelah teriak-teriak gitu. Saya teriak-teriak. Setelah Ibu keluar di luar ada ramai orang. Belum ada orang, cuman kami bertiga yang punya rumah dengan saya dengan anak bujang. Terus ramainya orang lagi lama jaraknya sampai ini udah terbakar hebat waktu itu belum? Seperempat jam habis. Semua. Karena terbuat dari kayu apa? Iya, terbuat dari bambu. Camat Pringsewu, Maudi Arina Jola dan Titi Puji Lestari selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu turun ke lokasi musibah kebakaran untuk meninjau langsung kondisi dan tempat korban kebakaran dan memberikan bantuan kepada korban. Camat dan Kadis Sosial menghimbau kepada semua lapisan masyarakat agar selalu waspada dan tabah dalam menghadapi musibah ini
dan tidak ada salahnya masyarakat hendaklah menyimpan nomor-nomor penting yang berkaitan dengan peristiwa yang sifatnya darurat, sehingga apabila terjadi peristiwa atau kejadian bisa cepat menghubungi pihak-pihak yang diperlukan. Pada hari ini kita berkunjung langsung ke lokasi di mana telah terjadi musibah kebakaran yang menimpa salah satu warga kami, yakni Bapak Syafruddin di wilayah Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu. Jadi yang informasi sementara akibatnya diakibatkan oleh adanya korsleting listrik. Oleh karenanya tentunya setiap ada kejadian kita ambil hikmahnya, paling tidak masyarakat kita himbau, tetangga kita semua harus paham paling tidak nomor yang harus segera kita hubungi ketika terjadi musibah khususnya kebakaran, sehingga petugas kita yang memang standby ketika tahu kan cepat, jangan kejadian ketika ada musibah apa itu kebakaran atau banjir, petugas datang api sudah besar sehingga terlambat. Itu perlu adanya kesadaran dan kepahaman kita semua, bukan hanya aparat, tapi tentunya kita dari warga masyarakat. Kalau yang terkena musibah tentunya kondisi panik, nah, tetangga itu kita butuhkan dukungan tetangga untuk yang masih berpikiran jernih bisa hubungi petugas. Kalau tidak tahu nomor pemadam kebakaran, paling tidak Pak Lurah. Pak Lurah nanti bisa menghubungi petugas pemadam kebakaran sehingga dapat cepat kita tanggulangi khususnya musibah kebakaran. Saya rasa itu kita ambil hikmahnya, insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan pada hari ini pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Dinas Sosial insya Allah akan memberikan dukungan bantuan kepada Bapak Syafruddin, dan mudah-mudahan insya Allah dapat bermanfaat, paling tidak memberikan semangat untuk selalu optimis kita memulai kembali membangun kembali rumah yang telah dilalap api. Ada yang perlu disampaikan ke pihak-pihak atau warga lain yang kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada Pak Syafruddin serta Pak Lurah, tolong untuk masyarakat dihimbau kita untuk senantiasa peka terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Jangan sampai kejadian seperti itu ulang kembali. Maka dari itu terkait dengan listrik, kompor dan sebagainya harus kita tetap waspada agar tidak terjadi bencana. Agung melaporkan dari Pringsewu.